Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi an nakuna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini kepala-kepala semua nih ya. Kepala Kakhanwir provinsi, kota, Pak Kepala madrasah, para guru yang nggak mungkin saya sebut satu persatu. Insya Allah Allah membesarkan, menghormati, membesarkan kita semua. Amin. Komite juga ya. Saya ini juga lulusan MTSN. Ya, dulu di kota namanya Payakumbuh. Ayahanda saya, nah ini saya minta izin untuk nyantri. Beliau bilang gak usah, gak ada duitnya. Di MTSN aja gitu. Kebetulan dekat kampung ibu saya. Karena patuh kepada orang tua, saya kasihan ketika orang tua mengatakan hidup susah nak gitu. Padahal PNS, tapi susah gitu zaman-zaman itu. Akhirnya saya kuliah di MTSN. Tapi pengen bisa baca kitab. Waktu kelas 1 MTS, pelajaran yang paling saya benci itu Quran dan hadis. Yang kedua bahasa Arab. Tuh. Satu kartu. Dulu. Kenapa? Gurunya galak, tugasnya banyak. Yang paling saya takut itu disuruh ngapal. Padahal ngerti kagak. Ngerti enggak, disuruh ngapal. Gimana mau ngapal nggak ngerti? Jadi kalau guru itu masuk, saya udah tersiksa dulu. Kayaknya hidup tersiksa selama setahun. Namun di kelas 2, jadi saya dulu suka tengkar. Dulu kan jawara kecil. Kerjanya nonjok orang dulu. Sampai nilai akidah akhlak saya paling tinggi di bawah 4. Tanya sama guru saya tapi udah meninggal. Nilai saya 4. Jangan diikutin ya. Kalau 4 tuh naik kelas nggak tuh Pak? Gimana Pak Kepala? Kalau 4, nilai 4 naik kelas nggak? Nggak naik. Tapi dengan syafaat saya bisa naik. Kelas 2, saya gelisah. Dulu niatnya pengen bahasa Arab, tapi kok sekarang benci bahasa Arab. Niatnya mau ngapal Quran, kok benci sama guru Quran. Akhirnya saya dengan kawan saya yang suka main kartu, sama main main catur. Catur, kartu saya dulu main gitu dulu. Kalian jangan ditiru ya. Main catur bagus. Lagi main, kepikiran lah kita mau main-main. Mainnya kemana? Mampir di sebuah musola. Canggih ya? Karena di situ ada orang cantik. Yang cantik ini ngaji. Ngaji apa? Ngaji terjemah Al-Quran. Ikutlah kita. Awalnya ngelirik-ngelirik, lama-lama gak ngelirik dia, ngelirik Quran doang. Alhamdulillah. Gak tahu tuh nasib AWW sekarang gimana ya. Nasib perempuannya sudah gak ngerti gimana. Udah berapa anaknya, gak ngerti deh. Yang ngerti sekarang Qurannya ayat berapa, surat apa, itu insya Allah bisa. Jadi
mulai dari pemandangan yang indah kepada ilmu yang lebih indah. Dari situlah setiap Rabu malam Kemis saya latihan menerjemah Al-Quran. Ternyata asik. Dari situ semua yang ada dalam buku bahasa Arab MTS saya bisa tahu terjemahannya, bahkan mengalahkan gurunya. Gurunya dia harus lihat kamus dulu baru tahu artinya. Saya kelas 2 saya terjemahkan yang kelas 3. Dulu kejadian begitu. Sombong gak tuh? Sombong benar dulu. Saya bilang, guru bahasa Arab bohong, gaya doang galak, padahal nutupin kekurangannya, ya enggak? Tapi kalau di kota Kediri enggak, ya, guru bahasa Arabnya dulu pernah belajar Alfiyah, ya. Alfiyatul Hub. Kalian tahu enggak Alfiyatul Hub? Apa ya? Hub artinya apa? Enggak lolos bahasa Arab. Ya udahlah. Kelas 3 saya dengar ada sekolah MAKN. Dulu ada MKN nih, Pak Kanwil, bener? Masih ada. Saya cobalah curi-curi bukunya dari kawan. Ada nggak bukunya? Kita coba baca. Loh, kok saya bisa nerjemah? Terus kami dulu karena sering hunting ke surau-surau. Dulu saya kan karena nyantri, jadi perginya ke langgar, ke surau, musola. Tapi bedanya surau musola di tempat kami itu kiainya dulu bisa baca kitab, bukan hanya mimpin yasinan. Dulu ya, masuklah saya di salah satu surau, gudangnya sudah rusak. Masuk ke dalam biasa pengen cari harta karun. Anak kecil kan pengen cari harta karun, habis buat game. Habis main game, mencari harta karun. Kami carilah, ketemulah beberapa kitab kuning gundul. Saya masih ingat judulnya Tazkirah, Mukhtasar Tazkirah karya Imam Abdul Wahab Sya'rani, mengikhtisar kitab Imam Qurtubi. Saya buka kitabnya, masih kelas 3 MTSN. Saya buka, loh kok saya bisa baca kitab? Padahal belum belajar kitab kuning. Oh, di situ mulai semangat masuk MAKN. Ya. Maka sampai sekarang saya jadi santri. Jadi habis tamat MAK, saya kemudian nyantri di Jakarta kepada Imam Besar Istiqlal yang lama, Allah yarham, Syekhuna Ali Mustafa Ya'qub. Beliau mengajarkan kitab hadis. Saya nyantri 4 tahun ditambah ngabdi selama 11 tahun. Jadi berapa tahun? 9 tahun, 11 tahun. Jadi jadinya 15 tahun. Tiap hari dengerin orang ngomong bahasa Arab, tapi hidungnya pesek-pesek. Tiap hari. Yang mancung, ini namanya mancung. Tapi hidungnya mancung dari samping ya. Maksud saya menceritakan ini Adinda, para siswa, kamu jurusan apapun, sekolah apapun, kalau sungguh-sungguh bisa ngelewatin orang yang ada di lumbung ilmu kitab, tapi justru dia nggak tahu dia sedang megang apa. Ada ilustrasi orang lama, ada ayam mati di lumbung padi. Paham gak maksudnya? Ayam tersiksa padahal di sekitar dia padi. Sekarang banyak santri, dia baca kitab, dia belajar, tapi dia gak paham yang dia pelajari itu semuanya mutiara-mutiara dunia akhirat. Akhirnya banyak santri tersiksa belajar baca kitab. Seperti kalian tersiksa belajar bahasa Arab. Yang tersiksa angkat tangannya. Waduh, banyak sekali. Yang lagi jatuh cinta angkat tangannya.
Waduh, kirain Pak Kanwil, Kak Kanwil bakal katakan. Baik. Kenapa saya tanya jatuh cinta? Saya bisa bahasa Arab karena cinta sama gurunya. Bukan karena dia cantik, bukan. Jadi saya senang dulu sama guru, baru ilmunya masuk tanpa ada halangan. Jadi kalian yang membenci bahasa Arab, yang tersiksa dengan bahasa Arab, coba mulai mengenal gurunya dengan rasa cinta. Nanti nggak perlu ngapal, ingat guru langsung ingat kaidah bahasa Arab. Percaya nggak? Kalian nggak usah percaya ya. Baik, karena kita kajian Isra Mi'raj, ini semua ada kaitannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu malam beliau tiba-tiba didatangi Jibril. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Diangkat lalu dibawa ke depan Ka'bah. Sampai di depan Ka'bah, karena Jibril ini cahaya, dia membedah jantung kolbu daripada Nabi Muhammad secepat cahaya, maka tidak ada yang terluka. Diambil jantungnya, dibersihkan, dimasukkan air. Karena itu malaikat disebut air di kalangan malaikat, maknanya bukan air. Apa mana air di kalangan malaikat? Hei, para jombloan, jomblowati, kalau air di alam malaikat itu artinya iman dan hikmah. Apa artinya? Jadi ketika dituang ke dalam kolbu Nabi, masuklah iman dan hikmah. Itulah yang membuat kolbu hidup. Jadi kolbu kalian, hati kalian bakal mati kalau nggak masuk iman dan hikmah. Maka stres belajar bahasa Arab. Aneh kan orang Islam sholatnya pakai bahasa Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Aneh nggak? Jadi waktu teman saya hafiz Quran, dia hafiz Quran, tapi ditanya sama orang Arab, ini artinya apa? Ini artinya apa? Dia nggak ngerti. Jadi orang Arab tuh bingung sama kita, bisa baca, bisa hafal, tapi nggak ngerti. Coba hafal nggak? Kul huwallahu, artinya apa? Kul huwa Allah min syarril waswas. Ya udah. Walan tardu ankal yahud. Oke, saya qulu sufaha. Apa artinya? Bingung kan? Ya. Saya seumuran kalian sudah bisa menerjemah. Jadi kelas 2 sanawiyah sudah bisa menerjemah Al-Quran dari awal sampai akhir. Kelas 2. Alhamdulillah. Shadaqallahul. Lalu Nabi SAW didatangkan seekor binatang, kata orang, tapi saya tidak sepakat. Hanya disebutkan kendaraan, rikabun, bernama buruk, ukurannya lebih rendah daripada kuda, lebih tinggi daripada keledai. Tidak disebutkan di situ kendaraan berarti binatang, hanya disebutkan rikabun. Maka ini satu semacam pesawat lah. Disebut buruk karena kecepatannya seperti kilat. Sudah pernah ngeliat kilat di langit sebelum hujan? Cepet gak? Seperti itu lebih kurang. Nabi kemudian naik ke buruk. Nah, ini kalian jangan terjebak. Nabi itu cahaya, gelarnya nurun ala nur. Tadi baca itu enggak? Sahibul Hadra baca itu enggak? Nurun ala nur. Nur cahaya, berlapis cahaya. Lebih cepat cahaya daripada kilat. Tapi kenapa Nabi sang cahaya mengendarai kilat bernama buruk? Nabi nggak butuh buruk. Nabi kalau mau terbang beliau dengan cahayanya. Tapi itulah yang disebut usaha.
Jadi kita kalau mencapai sesuatu mesti ada usaha. Jadi sebenarnya buruk yang bawa Nabi atau Nabi yang bawa buruk? Zahirnya Nabi dibawa oleh buruk, tapi pada hakikatnya buruklah yang gemetar menjadi kilat cepat karena kecepatan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad dibawa ke suatu negeri yang subur. Di alam malaikat, ini perhatiin kalian, malaikat itu tidak tahu kota Kediri. Nggak tahu. Dulu Kediri ini banyak pohon apa nih Pak Kakanwil? Ingat nggak dulu? Lupa ya? Tebu? Ya. Oh ya. Sorry ada iklan ya. Jibril tidak pernah belajar GPS. Jadi nggak tahu ibu kota itu nggak tahu. Nggak pernah belajar map. Jibril taunya satu tempat itu subur disebut Thayyibah. Nggak subur nggak disebut Thayyibah. Apa kata beliau? Hai Muhammad, ini namanya negeri yang subur. Thayyibah. Sholatlah di sini 2 rakaat, nanti engkau akan diizinkan hijrah ke tempat ini. Maka kalau Jibril ke Indonesia, dia nggak tahu nama Indonesia, dia taunya negeri Jawi. Negeri apa namanya? Jawi. Jadi di sana belum diupdate, ya, namanya masih nama lama, Jawi. Apa kata Jibril? Muhammad, ini namanya kota subur, Thayyibah. Padahal namanya saat itu kota Yasrib. Apa nama kotanya? Yasrib itu nama dari pendiri desa di kota yang subur itu. Disuruh sholat 2 rakaat. Nah, makanya sunnah. Ini kalau kalian datang ke suatu tempat yang baru, ingin dijadikan tempat yang berkesan, sholat 2 rakaat di situ. Ya. Terus terbang lagi kemana? Ke Tursina. Nabi Muhammad itu masih hidup nggak? Waktu itu masih hidup. Tapi beliau melihat Nabi Musa sholat di dalam kuburnya. Padahal Nabi Musa sudah mati. Yang mati tubuhnya, ruhnya tidak mati. Oke, ini ada ini sholat cari pahala ya. Benar. Khusyuk nggak sholatnya? Ibu-ibu, ibu guru nih, ini sebelum siswa ya. Bu guru, Pak guru, sholatnya khusyuk nggak? Hah? Khusyuk apa kusut? Kayaknya yang kedua ya. Kalau ibu guru, Pak guru tidak khusyuk, gimana muridnya mau khusyuk? Kayaknya ada mau balas dendam nih. Kalau gurunya gak jamaah, gimana muridnya mau jamaah? Ini kalian senang amat ya? Itu tamparan untuk saya kan juga guru ya. Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Musa sholat. Itu sholat cari pahala atau bukan? Itu kenapa tuh di atas? Anda turun sini. Hei turun. Kurang ajar namanya itu. Siapa tadi tuh? Panggil tuh Pak Guru. Panggil siapa tadi tuh? Ini akibat gak belajar ta'limul muta'alim. Di pesantren mana ada orang berani kayak kamu? Gak ada yang berani kayak kamu barusan. Karena kita di pesantren ngaji kitab adab namanya ta'limul. Mohon nanti bulan puasa diadain kajian kitab itu, ya. Nanti undang ustadz dari pesantren atau guru yang pernah ngaji kitab itu, ajarin ke mereka.
biar tahu adab jadi murid. Wajar kalau kamu nggak bisa bahasa Arab, ya nggak? Jadi sekali saja saya tidak beradab kepada guru dan guru tersinggung, itu maqtu'an kal barakah, keberkahan putus dari kalian. Saya kesal dikit sama guru, ilmunya habis. Kesal dikit sama guru, saya nggak bisa terima ilmu apapun dari dia. Apalagi ngomongin guru di belakang. Nih kalian yang ngomongin dulu belakang, kelihatan wajahnya tuh ya. Itu nggak akan bisa nyerap apapun dari guru. Walaupun sholatnya 1000 rakaat, nggak penting itu, ya. Taib. Coba lihat adabnya Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad, meskipun lebih mulia, ketika ketemu Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, itu sangat beradab. Baca salam. Mereka yang tua-tua ini, nabi-nabi yang tua-tua ini ketika nyambut Nabi juga sangat hormat. Jadi untuk apa kalian cium tangan guru di depan, di belakang ngomongin, ya? Ini kebanyakan anak negeri begitu, Pak Kakanwil. Puasa ada pesantren kilat nggak? Ada Pak Kepala. Ada pesantren kilat nggak bulan puasa? Ya, kalau bisa diajarkan ta'limul muta'allim, ya. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau diperjalankan ke suatu tempat namanya Bait Lahmin atau Bait Lahem. Di situ dikasih unjuk, apa kata Jibril? Ya Muhammad, disinilah Nabi Isa dan ibundanya Maryam. Siapa? Nabi Isa dan ibundanya Maryam. Setelah itu beliau diantarkan masuk ke Al-Masjidil Aqsa. Masuk Al-Masjidil Aqsa, ini jumlah kita ada berapa? Ada 100.000? Gak ada ya. Nabi masuk ke komplek Al-Masjidil Aqsa, di situ ada 124.000 para nabi. Ada jumlahnya berapa? 124.000 para nabi. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di sana? Ini sholat yang keempat kali. Jadi setiap tempat tadi Nabi sholat. Nabi sholat di sana. Nah, pendek cerita, mood saya udah habis nih. Maaf ya. Beliau diangkat ke aras Allah, beliau sujud di sana. Itulah sholat yang kelima. Itulah yang turun nanti jadi sholat 5 waktu. Ya. Jadi sholat 5 waktu itu diambil sejarahnya dari Nabi istilah kalau dalam ilmu sekarang disebut penandaan. Nabi memberikan tanda di setiap tempat. Pertama di Madinah, yang kedua di Tur Sina, yang ketiga di Bethlehem, yang keempat di Masjid Aqsa, yang terakhir Nabi sujud di mana? Di Aras. Jadi di Aras itu bukan tempat pertemuan, itu keliru besar. Jadi nanti ini Adinda ini, adik-adik ini bakal kalau keluar dari sekolah ini akan mendengar ada ustadz ngomong Tuhan ada di langit. Nih hati-hati ya. Nabi dari langit pertama sampai langit ke-7 tidak bertemu Allah. Coba apalin, tulis. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga ketemu Nabi yang paling ganteng se-alam semesta, Nabi Yusuf. Keempat ketemu Nabi yang duluan masuk surga nggak mau keluar lagi, Idris. Kelima ketemu Nabi yang paling panjang jenggotnya, yang dipegang sama Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi siapa? Jenggotnya nggak ada apa-apanya, jenggot saya. Jenggotnya sampai ke pusernya.
Langit ke-6 ketemu Nabi Musa, langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Coba ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, hafalannya lumayan. Alhamdulillah. Ketemu Allah nggak di situ? Ini hadis Bukhari dan Muslim. Tiba-tiba ada sebuah hadis, seorang perempuan budak, IQ-nya kurang bagus. Kata Ibnu Hajar, naqisatul aqli, akalnya kurang. Dalam riwayat itu ditanya, aina Allah, di mana Allah? Dijawab oleh perempuan ini, fis sama, di langit. Berdasarkan itu ada sekelompok aliran mengajarkan bahwa Tuhan ada di langit. Nanti kalau kalian cari di YouTube ketemu tuh. Itu ajaran bertentangan dengan hadis Isra dan Mi'raj. Hadis Isra dan Mi'raj lebih dari satu. Dan hadisnya banyak sekali. Tidak satu pun menyebutkan Allah bertempat di langit. Bahkan tidak satu pun hadis mengatakan Allah bertempat di aras. Tidak ada. Nabi kalau mau ketemu Allah nggak perlu naik ke aras, bisa ketemu di mana aja. Gitu ya. Di aras apa yang diturunkan Allah kepada Nabi? Diturunkan salah satunya surat Al-Fatihah. Makanya sholat syarat wajibnya, syarat jadi rukunnya, bukan lagi syarat, rukunnya apa? Baca Al-Fatihah, karena langsung turun saat jemput sholat. Maka kita nggak perlu pakai perbedaan khilafiyah. Menurut imam ini, imam nggak perlu. Udah kalau sholat baca aja Fatihah, gitu ya. Wah, sudah azan. Alhamdulillahirabbil. Nah, intinya Isra Mi'raj itu dimulai dari membersihkan hati. Jadi kalian sebelum belajar coba istighfar dulu. Kali buruk adab kepada guru semoga dibersihkan. Yang kedua, kalau belajar cintai guru. Cintai guru, bukan cinta nafsu, bukan, tapi cinta murid kepada guru. Murid yang cinta guru, dia cukup ingat gurunya, semua ilmu gurunya langsung pindah. Kayak ngedownload. Punya handphone kan? Ngedownload, kalau kalian punya kuota yang bagus, sinyal yang oke, cepat sekali masuknya. Dan yang terakhir, supaya tempat-tempat kita diberkahi Allah, maka tandailah dengan sholat 2 rakaat. Jadi di rumah sholat 2 rakaat, di sini. Ini tempat paling berkah di sini ya masjidnya. Karena di situ ada sholat ya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, mari kita berdoa. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila sayyidi kutub rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa li sadatina al-awliya as-salihin wal ulama al-amilin wal mudarrisin wal muallimin. Al-Fatihah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim, salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma awsil misla sama qara'na min al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkah salawat kepada Nabi, maka ampunilah kami. Rahmatilah kami, rahmatilah guru-guru kami, murid-murid kami, siswa-siswi kami, semua orang yang berkhidmah di tempat ini, yang berkhidmah untuk merawat negeri ini. Allahumma arhamna warham umara'ana warham ulama'ana warham muallimina warham kulla man afada ilaina khairan. Ya Allah, rahmati, berkahi siapapun yang pernah berjasa kepada kami. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak balik hati, tetapkan hati kami dalam kebaikan, dalam rahmat dan kasih sayang.
Allahumma adfa'anna kulla syarrin. Ya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, jauhkanlah dari kami semua keburukan, buruk yang ada menurut sisimu, bukan buruk menurut kami. Wa nas'alukal khaira kullahu mimma alimna wa la na'lam. Ya Allah, kami memohon semua keberkahan, kebaikan menurutmu, bukan kebaikan menurut kami. Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, beri cahaya kolbu kami, kolbu guru-guru kami, kolbu murid-murid kami, kolbu siapapun yang mengabdi untuk negeri ini. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik. Cahayalah kolbu kami yang gelap ini ya Allah dengan ilmu mengenal Engkau, mencintai Rasul Engkau, memberjuang untuk agama Engkau, dan wafat dalam membaca nama Engkau, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqtim lana bil khairat wa khitim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.